Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para pendengar setia di channel YouTube Fikir dan Rasa Galih Pesaputra dalam program kesayangan kita, Kamar Renuman. Hari ini kita memasuki segmen Anda Bertanya, Islam Menjawab. Bersama kita telah hadir guru kita yang sangat kita cintai, Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, semoga Allah senantiasa menjaga antum dan seluruh pemirsa di rumah dalam naungan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, banyak dari kita yang merasa bangun tidur itu hanya sekedar rutinitas biologis. Bangun, lalu langsung mencari ponsel, atau buru-buru mandi karena takut terlambat kerja. Padahal, ada keresahan di hati umat. Mengapa hari-hari terasa gersang dan penuh beban? Apakah ada sesuatu yang terlewatkan di saat mata pertama kali terbuka? Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menghidupkan kembali jiwa di pagi hari? Pertanyaan yang sangat luar biasa ya akhi. Ketahuilah bahwa detik-detik pertama saat kita terjaga adalah kesempatan emas untuk menata orientasi hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tuntunan yang begitu rapi dan syarat makna. Ia adalah paket penyegaran jasmani dan rohani agar kita tidak melangkah di siang hari dalam keadaan kosong. Kita akan bahas ini melalui cahaya Al-Quran, hadis, dan mutiara hikmah dari para ulama kita. Masya Allah. Jadi ada protokolnya ya Ustadz. Lalu apa amalan pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim saat kelopak matanya baru saja terbuka? Amalan pertama adalah deklarasi iman melalui doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa pada saat kematiannya, dan jiwa yang belum mati dalam tidurnya. Ayat ini menjelaskan bahwa tidur adalah kematian kecil atau al-mautul asghar. Maka saat bangun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk membaca doa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kebangkitan. Secara ilmu balaghah, penggunaan kata an-nusyur di akhir doa ini sangat menarik. Kata ini secara bahasa berarti penyebaran atau kebangkitan. Allah ingin kita mengaitkan peristiwa bangun tidur setiap hari dengan peristiwa agung di akhirat kelak, yaitu Yaumun Nusyur atau hari kebangkitan. Maka filosofinya adalah, jika Allah sanggup membangkitkan kita dari tidur, maka Allah pasti sanggup membangkitkan kita dari kubur. Ini adalah mindset agar hari kita diisi dengan ketaatan karena kita sadar akan ada hari penghitungan. Allahu Akbar. Jadi dari bangun tidur saja kita sudah diingatkan soal akhirat. Lalu Ustadz, setelah lisan memuji Allah, apakah ada tindakan fisik yang harus kita lakukan? Tentu ya akhi. Setelah lisan berzikir, lisan juga harus dibersihkan. Sunnah kedua adalah bersiwak atau menggosok gigi. Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bangun di malam hari, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh Sahih Muslim menjelaskan hikmah utamanya adalah menghilangkan perubahan bau mulut atau taghayyur al-fam akibat sisa metabolisme saat tidur. Secara spiritual, kita memuliakan nama Allah dengan lisan yang bersih. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "As-siwaku matharatun lil fammi mardatun lir-rabb." Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Rabb. Jika tidak ada kayu siwak, para ulama seperti Imam Ibnul Qayyim dalam Zad al-Ma'ad menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah kebersihan, sehingga sikat gigi pun bisa mencapai maksud tersebut, meskipun siwak memiliki keutamaan khusus karena mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara spesifik. Sangat logis dan sehat sekali. Lalu bagaimana dengan anggota tubuh lainnya seperti tangan? Karena biasanya kita refleks menyentuh apa saja saat baru bangun. Inilah indahnya Islam yang sangat memperhatikan detail kebersihan atau ihtial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke bejana sampai ia mencucinya 3 kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya bermalam.
Para ulama dari madhab Hanbali cenderung mewajibkan hal ini bagi orang yang bangun dari tidur malam. Namun, jumhur ulama dari madhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi menghukuminya sebagai sunnah muakkadah atau anjuran yang sangat kuat. Hikmahnya adalah tindakan preventif higiena. Secara medis, tangan kita mungkin saja menyentuh bagian tubuh yang berkeringat atau kotor tanpa kita sadari. Jadi, sebelum kita berwudu atau mengambil air minum dari wadah, pastikan tangan sudah dicuci bersih mengalir 3 kali. Ini adalah bentuk kedisiplinan dan kontrol diri yang diajarkan sejak detik pertama kita terjaga. Luar biasa. Jadi tangan harus bersih dulu sebelum masuk ke air wudu. Nah Ustadz, ada satu amalan yang mungkin terdengar unik bagi sebagian orang, yaitu membersihkan hidung. Saya pernah mendengar ada kaitannya dengan gangguan setan. Apakah benar demikian? Benar sekali ya akhi. Ini yang disebut dengan istinsyak dan istinthar. Istinsyak adalah menghirup air ke hidung dan istinthar adalah mengeluarkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan, fa inna asyaitana yabitu ala khayshumih." Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan, fa inna asyaitana yabitu ala khayshumih. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, hendaklah ia beristinsar, mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Ini adalah bentuk kedisiplinan dan kontrol diri yang diajarkan sejak detik pertama kita terjaga. Masya Allah, sebuah sistem pembersihan yang sangat lengkap. Berarti urutannya adalah bangun, usap wajah dari bekas tidur, baca doa, bersiwak, cuci tangan, baru kemudian mulai berwudu dengan menyempurnakan pembersihan hidung. Benar begitu Ustadz? Tepat sekali. Itulah urutan yang rapi. Sebagai pelengkap yang sangat dianjurkan, terutama jika terbangun di malam hari, Nabi SAW juga sering membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran, mulai dari ayat 190 sampai 200. Beliau juga mengajarkan zikir ta'ar bagi siapa yang terbangun di malam hari agar doanya dikabulkan. Ustadz, sebagai penutup untuk jamaah kita di kamar renungan, apa hikmah besar di balik semua ritual bangun tidur ini? Mengapa Allah ingin kita melakukan semua ini? Hikmahnya adalah agar kita tidak memulai hari sebagai makhluk yang lalai. Allah ingin kita menjadi pribadi yang sadar akan status hamba. Dengan doa, kita menyucikan hati. Dengan siwak, kita menyucikan lisan. Dengan cuci tangan, kita menyucikan alat kontak fisik kita dengan dunia. Dan dengan istinsar, kita menyucikan pintu vitalitas kita. Ini adalah fondasi holistik agar sepanjang hari kita dijaga oleh Allah, bersih dari pengaruh syaitan, dan siap menghadapi hisab di akhirat. Mari kita bermuhasabah. Sudahkah pagi kita diawali dengan pujian kepadanya? Atau justru keluh kesah dan tontonan dunia yang sia-sia? Masya Allah, nasihat yang sangat menyentuh. Sebelum kita akhiri, mohon Ustadz memimpin doa singkat untuk kami semua. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kami. Jadikanlah setiap bangun tidur kami sebagai awal kebangkitan iman kami. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan terima kasih para pendengar.